fakta, 7 hoaks tentang Israel Yahudi yang tersebar di Indonesia. Hoaks pertama, Israel menjajah Palestina. Awal mula penjajahan Israel menurut Republika sejak negara Israel berdiri. Medcom.id juga menyebut Israel menjajah Palestina. Bahkan Republika menyebut Israel merampok tanah Palestina. Faktanya, Israel tidak merampok tanah Palestina sebab lokasi negara Israel sama dengan kerajaan Israel. Bahkan luas wilayah kerajaan Israel sesungguhnya jauh lebih luas. Faktanya, tanah Israel justru dibagi dua oleh PBB tahun 1947. Israel menerima pembagian tanah tersebut, Arab Palestina menolak, sehingga gagal menjadi negara. On the 29th of November 1947, the body created following World War II adopted a plan to create independent Arab and Jewish states partitioning Palestine. The Jewish agency accepted it, the Arab leaders rejected it. Israel declared itself a country in 1948 and 7 Arab states attacked unsuccessfully. Out of this 750,000... Peta ini sering digunakan sebagai klaim wilayah Palestina yang semakin susut. Faktanya, tanah Israel diganti namanya menjadi Palestina oleh Kaisar Romawi Hadrian tahun 135 Masehi. Sama seperti Belanda yang menyebut Nusantara sebagai Hindia Belanda. Orang Yahudi hidup di Palestina sebelum Romawi, Ottoman, dan Inggris berkuasa. Peta tahun 1946 itu bukan merujuk tanah milik Arab Palestina. Tahun 1947, ini peta pembagian wilayah menjadi Arab Palestina dan Yahudi Palestina. Tahun 1949 sampai 1967, wilayah Palestina belum ada karena tepi barat dan Yerusalem Timur dikuasai Yordania. Gaza dikuasai Mesir, jadi peta ini misinformasi. Tahun 2012, Palestina sudah mendapat Gaza dari Israel tahun 2005. Sejumlah kota di tepi barat seperti Bethlehem, Jericho, diberikan Israel tahun 1995. Hoaks kedua, Palestina belum merdeka karena Israel. Palestina selalu mengklaim belum merdeka dan Indonesia mengikuti irama permainan Palestina. Sehingga Indonesia terus-menerus menyatakan mendukung kemerdekaan Palestina. Faktanya, Palestina sudah merdeka 15 November 1988. In 1988 in Algiers, Arafat symbolically proclaimed a Palestinian state. The UN General Assembly accepted this by overwhelming votes, with the US and Israel voting against. The UN decision also replaced references to the PLO with the name Palestine in all UN bodies. But Palestine still does not have member status or the rights and privileges that would entail. In a diplomatic move, Palestine as a full member state was admitted last year into the UN Cultural Agency UNESCO. Israel, Amerika Serikat, Kanada, dan Australia menolak kemerdekaan Palestina itu saat dibahas sidang umum PBB. Situs resmi negara Palestina dan Organisasi Pembebasan Palestina menyebut ada 139 negara yang mengakui Palestina sebagai negara. Al Jazeera, media asal Qatar, menghitung sudah 70% negara mengakui Palestina merdeka. Saudara, Indonesia pun sudah mengakui deklarasi kemerdekaan Palestina sebagai negara. Surat pernyataan ditandatangani oleh Dubes Indonesia untuk PBB, Nana Sutresna, yang mengutip pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Kedutaan Besar Indonesia di Yordania menyatakan dalam situs resminya, Indonesia adalah negara pertama yang mengakui kemerdekaan Palestina setelah deklarasi di Aljazair pada 15 November 1988. Kedutaan Besar Palestina di Jakarta dibuka pada 19 Oktober 1989. Saudara, tahun 2012, 138 negara PBB menerima Palestina sebagai negara pengamat non-anggota karena Palestina belum bisa menjadi anggota PBB.
Tahun 2015, bendera Palestina berkibar di markas besar PBB di New York untuk pertama kalinya. Jadi, alasan Indonesia belum berhubungan diplomatik dengan Israel sesungguhnya bukan karena Palestina belum merdeka, tetapi karena Israel belum mengakui kemerdekaan Palestina. Sama seperti Belanda yang baru mengakui kemerdekaan Indonesia tahun 1949. Hoax ketiga, Israel ada karena Sionisme. Dina Sulaiman, doktor hubungan internasional, menyebut tanah Israel yang dijajah Ottoman selama 400 tahun sebagai tanah Palestina. Dulu semua wilayah ini disebut Palestina. Awalnya di bawah kekuasaan Ottoman, 75% penduduknya Muslim, 20% Kristen, 5% Yahudi. Narasi Palestina memang menganggap Ottoman bukan penjajah. Pemilik tanah asli yaitu Israel justru dianggap menduduki tanah Palestina. Bahkan media sekelas Kompas pun tergelincir dengan kalimat, wilayah yang sebagian besar Arab dan Muslim masih menjadi bagian Kekaisaran Ottoman, tanpa menyebut Ottoman menjajah tanah milik orang Yahudi. Akibatnya, Sionisme atau kembalinya orang Yahudi ke tanah perjanjian dianggap sebagai akar masalah Israel dan Palestina. Faktanya, sejarah Israel dimulai sejak masa Abraham, sedangkan sejarah Palestina dimulai sejak Liga Arab mendirikan Organisasi Pembebasan Palestina atau PLO. Anda bisa menemukan sejarah Israel dalam Alkitab Ibrani. Kisah dalam Alkitab sesuai dengan penemuan arkeologi, bahkan yang ditemukan di luar Israel. Kata Israel ditemukan dalam prasasti Merneptah dan prasasti Teldan yang menyebut House of David. Alkitab adalah buku sejarah Israel. Al-Maidah 20-21 pun menyatakan Nabi Musa diperintahkan membawa Bani Israel masuk ke Tanah Suci. Sementara, sejarah Palestina baru ada saat Organisasi Pembebasan Palestina PLO dibentuk tahun 1964 di Kairo, Mesir oleh Liga Arab. Pemimpin pertama PLO, Ahmad Shukeri. Hoaks keempat, Israel mendirikan ISIS. Ada 3 hoaks berkaitan dengan ISIS dan Israel, yakni pemimpin ISIS dilatih Mossad, ISIS dibentuk Israel, karena itu ISIS tidak pernah menyerang Israel. Faktanya, Israel tidak ada hubungannya dengan ISIS. Kominfo sudah kategorikan ISIS dibentuk Israel dan Amerika, serta pimpinan ISIS adalah agen Mossad, keduanya sebagai hoaks. PolitiFact, penerima Pulitzer, melacak asal mula hoaks ISIS dibentuk Israel yang diklaim berdasarkan dokumen pendiri Wikileaks, Edward Snowden. PolitiFact menemukan awal mula info bohong itu dari media bahasa Arab, Sababek, yang ada di Jerman. Ketika hoaks tersebar Agustus 2014, pengacara Snowden, Ben Wisner, langsung membantah melalui akun Twitternya. Media kredibel Inggris The Guardian pada tahun 2005 mengungkap rencana Al-Qaeda hendak menguasai Irak dan mendirikan negara Islam. Menyerang Israel adalah target akhir negara Islam itu. Tirto.id menyusun infografis cukup detail tentang ISIS yang dimulai dari negara Islam Irak tahun 2006, kemudian Abu Bakar al-Baghdadi memimpin sejak tahun 2010 dan berevolusi menjadi negara Islam Irak dan Suriah sejak 2011 saat Suriah berhasil dikuasai. Snowden sendiri pada tahun 2016 menyatakan jangan mau ditipu ISIS. Hoax kelima, Yahudi pendiri Syiah. Saya sudah pernah bawakan buku apa itu Syiah, jelas sekali kok, gitu kan? Jelas sekali Syiah itu siapa, dibentuk oleh Abdullah bin Sabah, orang Yahudi, dan bukan dari kaum muslimin, orang-orang yang memukul-mukul dirinya sampai berdarah-darah.
Faktanya, menurut Ensiklopedia Warisan Dunia, Abdullah bin Sabah yang disebut orang Yahudi pendiri Syiah bukan orang Yahudi, tetapi Arab dan Islam yang menjadi pengikut Ali bin Abi Thalib, menantu Nabi Islam. Faktanya, Islam terbagi menjadi dua aliran besar, Sunni dan Syiah, sejak tahun 661 Masehi, ketika Ali bin Abi Thalib dibunuh akibat konflik internal Islam sendiri. Lagi pula, negara mayoritas Syiah, Iran, sangat memusuhi Israel dan berniat menghapus Israel dari peta dunia, sehingga tidak mungkin Syiah dibentuk oleh orang Yahudi. Hoaks ke-6. Israel ingin menghancurkan Islam termasuk Masjid Al-Aqsa. Tahun 2007, media Islam garis keras era Muslim menurunkan berita Israel ingin menghancurkan Al-Aqsa. 13 tahun kemudian, Republika menurunkan isu yang sama. Hoaks yang direproduksi terus-menerus. Yahudi dituduh menghancurkan umat Islam dengan cara menghasut dan adu domba. Faktanya, Yahudi tidak bisa menghancurkan agama apapun dan tidak mungkin menghancurkan rumah ibadah agama apapun. Deklarasi kemerdekaan Israel menjamin persamaan hak untuk semua penduduk dan kebebasan beragama warga negara Israel. Ada 400 masjid di Israel menurut data tahun 2016. Jumlah Muslim warga negara Israel 1,4 juta orang. 1.700 warga negara Israel Islam bergabung dalam tentara IDF. Israel adalah negara Yahudi, tetapi Islam adalah agama mayoritas setelah Yudaisme. Di Yerusalem ada museum seni Islam yang tidak dimiliki di Indonesia. Al-Aqsa tidak akan dihancurkan karena akan menghancurkan bekas bait suci Salomo dan tembok ratapan yang menjadi lokasi penting umat Yahudi dan Kristen berada di lokasi Masjid Al-Aqsa. Hoaks ke-7, vaksinasi dan COVID-19 itu strategi Yahudi. Anda mungkin berpikir ini isu basi. Imunisasi adalah siasat Yahudi lumpuhkan generasi. Jangan salah, saat COVID-19 merebak, lagi-lagi Yahudi dituding di balik pandemi ini. Faktanya Israel pun alami COVID-19 dan korban tewas pun mencapai ratusan orang. Namun Israel juga berusaha menemukan vaksin COVID-19 di pusat riset Migal Galilea. Untuk vaksinasi, Israel pun mengenal vaksinasi. Bahkan ada aturan hukum bagi korban vaksinasi jika ada kasus. Merujuk sebuah survei tahun 2014, hasilnya menunjukkan 75 juta orang Indonesia anti-Yahudi. Fakta Israel mengajak Anda semua, kita semua, untuk cerdas memilah informasi dan memilih informasi. Jangan mau dibohongi, jangan mau diracuni dengan kebencian tanpa dasar pada siapapun, agama apapun, dan ras apapun. Kita lahir tidak bisa memilih menjadi orang apa. Karena itu, mari kita saling mengasihi. Tak kenal maka tak sayang. Salam damai dari Fakta Israel.